disebut Al-Baghdadi? Dia orang Baghdad. Kenapa disebut orang Kurdi? Sebab dia berasal daripada Kurdi. Maka kita tetap menjaga. Kita selepas kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita jaga keimanan, tapi kita jaga juga nasab kita sebagai seorang Melayu. Bangga menjadi seorang Muslim. Kalau sudah disebut Melayu, Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang tinggal layunya saja. Kalau ada orang bangga dan Melayunya, Melayu ini mulia karena Islam. Melayu sekarang tersebar ke beberapa negara. Di sana ada Thailand, dan di sana juga ada Melayu Fatani. Di sana ada Moro, di sana ada Filipina, dan di sana juga ada Melayu Sulu. Di sana ada Borneo, di sana ada Melayu. Di sana ada Brunei Darussalam. Dari Brunei Darussalam atas Borneo turun ke bawah. Di sana ada Melayu Sabas, ulama yang besar yang mengkompar antara tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Dia adalah Syekh Khatib Sabas. Kita mengenalnya dengan tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Yang menggabungkan dua tarekat ini adalah Syekh Khatib Sabas. Turun dari kerajaan Sabas ke bawah, itulah dia kerajaan Melayu Islam yang diasaskan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Gabiri, Kesultanan Melayu Al-Gabiri. Di Sumatera, dari mulai Aceh di atas dengan sultan-sultannya, turun ke bawah Kesultanan Melayu Islam Langkat, turun ke bawah Kesultanan Melayu Delhi, turun ke bawah Kesultanan Melayu Serdang, turun ke bawah Kesultanan Melayu Asahan, turun ke bawah Kesultanan Melayu Siak Seri Indrapura, turun ke bawah Kesultanan Melayu Indragiri, turun lagi ke bawah Sumatera Kesultanan Melayu Jambi, turun ke bawah Kesultanan Melayu Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Ketika dia mendengar ada peperangan antara Islam Kedah dengan Siak yang tak Islam, dia datang dari Sumatera. Dia rela mati syahid karena dia menulis kitab Fadailul Jihad. Dia seorang sufi, dia seorang ahli tasawuf. Tarekatnya adalah tarekat Sammaniyah yang mengambil tarekat ini daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Kita mesti jelaskan ini kepada anak-anak kita. Di Semenanjung, dari mulai atas sekali bersempadan dengan Siak, itulah dia Perlis. Turun ke bawah, itulah dia Kedah. Turun ke bawah, itulah dia Perak. Turun ke bawah, itulah dia Lubu. Selangor, lepas Selangor, Melaka, lepas Melaka, Johor, menyeberang daripada Johor, Melayu, itu masih adalah kerajaan Melayu kedua sebelum Melaka yang sekarang berubah menjadi Singapura. Apa maknanya? Kalau anak-anak muda belia tidak kita ajarkan tentang tiga seluruh Melayu, mereka akan kehilangan identiti, mereka akan kehilangan jati diri. Dia tak tahu dia datang dari mana. Kalau dia tidak tahu siapa tokoh Melayu dia akan bangga dengan yang lain. Siapa tokoh yang paling suka, siapa yang paling famous, dia akan katakan Korea. Dia akan katakan kami cinta betul. Sebab dia kehilangan identiti. Maka dari kita mesti tunjukkan, bangkitkan lagi sejarah hang tua, hang jebat, hang legir, hang kesturi. Bagaimana perjuangan lama Melayu. Dulu saya amat senang sebab ada tulisan di hari putusan ulama Nusantara yang ditulis oleh ulama Wan Abdullah Saleh. Beliau banyak menulis, banyak saya ambil biografi para ulama, manusia ulama, sehingga saat ini kita tidak tersekat pada negara, tapi kita bersatu dalam ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dulu semua ulama bila mereka menulis kitab, mereka guna bahasa Melayu. Walaupun dia orang Banjar, namanya Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, mufti dari kerajaan Banjar, dia tulis kitab Sabilal Muqtadin, dia guna bahasa Melayu. Kenapa dia guna bahasa Melayu? Sebab bila dia tulis bahasa Melayu, semua orang boleh faham. Saya pergi dari Sumatera ke Jakarta, dari Jakarta saya pergi ke Makassar, dari Makassar saya terbang ke Papua. Sampai di Papua saya berjumpa dengan raja-raja.
Di antara raja yang saya jumpa adalah Raja Patipi. Raja Patipi orang Papua. Lalu kemudian saya tanya, bagaimana raja-raja di Papua ini Islam? Apa kata dia? Ulama-ulama datang dari Pasai, membawa Quran. Jadi ada kitab kecil, apa yang ditulis? Sholawat Nariyah. Yang membawa Islam ini sampai kepada ujung timur adalah orang-orang yang mengamalkan sholawat Nariyah. Hari ini apa yang terjadi? Pengamal sholawat Nariyah dibinakan, disyirikkan, dimusyrikkan, tidak dianggap bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka berani dipukul ombak, dia pas gelombang, angin putih beliau, cabaran mereka terjang. Kenapa? Mereka dulu bukan macam Ustaz Somad sekarang, dia naik pesawat terbang, dia datang naik kereta. Mereka dulu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ombaknya kuat, karangnya tajam, anginnya kencang. Apa yang membuat mereka kuat? Yang membuat mereka kuat adalah karena mereka bertawassul kepada Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini orang yang bertawassul disyirirkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa bad'u ilaihi wasilah, bertawassullah kamu. Saya bertawassul dengan amal saya tak seberapa, maka tawassul yang paling hebat, yang paling